Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbincang-bincang kembali dengan salah satu murid saya yang bisa dibilang dia adalah salah satu murid berprestasi di sekolah saya. Siapa dia dan bagaimana kisahnya? Simak dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai untuk pembahasan kita hari ini, untuk mengawali tontonan di video kali ini, silakan mengawalinya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, dan juga aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu jadi orang pertama yang tahu jika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Latifah Nur Aisyah atau biasa dipanggil Ais. Oke, gimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Puasa nggak hari ini? Puasa. Puasa. Sebelumnya terima kasih sudah mau gabung di video kali ini ya. Dan saya punya alasan kenapa saya mengundang Latifah ini menjadi tamu di podcast saya. Karena dia merupakan salah satu siswi yang berprestasi. Kalau kita lihat dari penampilannya mungkin kita nggak menyangka bahwa dia berprestasi di bidang ini. Bidang apa itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kesibukan sehari-hari apa nih Latifah? Latihan sama belajar karena sekarang juga menghadapi ujian sekolah. Sudah ujian juga. Latihan. Nah, ini mungkin bertanya-tanya nih. Latihan apa sehari-hari gitu? Latihan silat, Pak. Silat. Iya. Ikut silat juga? Ikut. Ikut silat di perguruan apa? PSHT. PSHT. Oke, jadi teman-teman sekedar informasi bahwa Latifah ini adalah salah satu bisa dibilang seorang pendekar gitu ya, pendekar di PSHT. Sejak kapan tertarik di dunia persilatan? Sebenarnya sejak kecil sih, Pak. Soalnya ayah saya juga dulu kan ikut silat. Oke. Gitu. Ayah juga ikut silat Iya, juga. ikut. Jadi kamu ikut silat karena disuruh ayah. Ya direkomendasikan gitu dari kecil. Oke. Kecilnya mulai kapan nih? TK sebenarnya udah tahu sih, sering diajak sama ayah gitu. Kayak pas PSHT itu kayak ngadain acara gitu. Nah kadang tuh saya lihat gitu sama ayah waktu di Nganjuk dulu. Jadi mulai TK, Iya. kamu udah udah mulai lihat-lihat tentang PSHT gitu ya. Iya. Dan mulai fokus untuk ikut latihan usia berapa? Kayaknya 14 tahun kalau nggak 13 tahun. Soalnya waktu saya kelas 7. Kelas 7 baru mulai ikut. Iya. Tapi sebelumnya mungkin hanya ikut dengan ayah aja ya. Iya. Tapi mulai latihan ketika masuk kelas 7. Iya. Nah, itu apa yang dikatakan ayah sehingga kamu mau tertarik dan ikut latihan? Sebenarnya ayah juga nggak mengatakan apa-apa sih. Cuma saya ngelihat dari kan foto album itu ada foto ayah waktu tanding dulu. Nah itu kayak ngelihat ya sedikit tertarik gitu, Pak. Jadi saya ingin ikuti lah. Terinspirasi gitu ya? Iya, terinspirasi. Kayak saya saja bisa, ya akhirnya saya bisa. Terus awal-awal ketika kamu ikut silat itu, karena kan nggak mudah juga ya, seperti itu latihannya kan berat juga kan. Saya sering nonton di TikTok gitu, kadang ada semacam diklatnya yang dibentak-bentak gitu kan. Gimana itu? Kamu awal-awal dulu tersiksa nggak? Awalnya itu kaget, pasti kaget, namanya juga baru ya. Terus saya pernah waktu latihan itu nangis, tapi langsung dikasih tahu Sampai nangis? Iya, nangis. Waktu itu kenapa nangisnya? Karena cedera di kaki. Jadi waktu kayak lagi sambung gitu, kayak itu saya kena cedera di kaki saya nangis. Rasanya kayak mati rasa gitu, Pak. Tapi Ais ini ikut yang kelas apa? Saya yang seni. Oh, yang seni ya. Yang seni. Emang selain seni ada apa aja? Mungkin teman-teman juga ingin tahu nih, selain seni di PSHT itu kayak gimana sih? Ya kalau di PSHT seni itu ya ada banyak, ada beragam. Dan nanti juga yang factor itu yang kayak bertarung gitu, Pak. Kalau seni sendiri itu ada yang bergu, ada yang ganda, sama yang tunggal. Iya, tunggal. Oke. Dan Ais ikut yang tunggal. Yang tunggal, seni ya. Iya. Jadi gimana kalau seni itu lebih ke apa? Yang ditonjolkan dalam seninya bagaimana? Pasti ya gerakannya dari segi power, speed, terus
cara mengekspresikan wajahnya juga itu juga ditonjolkan sih Pak. Juga dinilai. Kenapa pilih yang seni? Karena pelatih saya itu waktu saya pertama dilatih, saya dikasih gerakan seni itu. Nah katanya sih ada bakat di seninya, jadi saya langsung latihan di seni gitu. Oke, jadi mulai kelas 7 ya. Ini mulai latihan. Bisa dibilang baru banget ya. Sekarang kelas 9 dan dia latihan mulai kelas 7. Ya bisa dibilang kalau menurut saya juga masih baru banget. Tapi kerennya lagi nih bahwa Latifah ini pernah menjadi juara dalam kejuaraan silat tingkat kabupaten, betul ya? Iya Pak. Juara berapa itu? Di kabupaten saya juara 2. Juara 2 tingkat kabupaten. Dan pada saat itu juga menjadi delegasi kabupaten kan ke Jawa Timur juga kan? Iya kan? Iya. Dan di Jawa Timur waktu itu menang juga ya, dan dia menjadi delegasi Jawa Timur ke tingkat nasional. Betul ya? Iya. Keren banget. Terus gimana itu prosesnya? Itu apa kejuaraan dalam rangka apa itu? Banyak sih Pak, saya pernah itu KOSN yang baru-baru ini kan, ini yang mewakili Tuban awalnya, terus mewakili Jawa Timur juga. Itu KOSN ya? KOSN sampai nasional. Ya. Dan dia udah mengantongi piagam tingkat nasional ya. Dan keren banget karena menjadi perwakilan Jawa Timur di tingkat nasional ya. Dan selain Ais ada berapa lagi yang menjadi delegasi Jawa Timur? Tuban saya sih Pak. Satu orang saja? Iya, sama kayaknya baru saya sih, tapi nggak tahu sih kalau yang laki-laki. Tapi untuk yang perempuan hanya Ais saja. Wah ini keren banget nih. Jadi kalau kita lihat ya, tadi saya bilang fisiknya kecil, tapi ternyata menyimpan harta dalam dirinya, yaitu sebagai seorang pendekar. Itu waktu itu lomba di KOSN-nya prosesnya bagaimana Ais sehingga bisa menjadi delegasi Jawa Timur ke nasional itu? Ya yang penting sih proses itu ya kita nikmati aja. Yang penting itu berlatih sama berdoa sih Pak, itu benar-benar harus banget. Itu waktu itu rekaman ya, kirim video ya? Iya, virtual ya. Terus gimana proses rekamannya dan sebagainya? Ada tim yang terlibat nggak di situ? Ada sih Pak. Ada. Terus prosesnya bagaimana itu? Prosesnya itu biasanya kalau udah mendekati hari-hari untuk mengumpulkan kayak tanggalnya itu, nah 1 minggu itu biasanya rekaman 2 kali untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari semuanya itu loh Pak. Jadi diseleksi dulu bagus yang ini atau yang ini gitu. Jadi sampai mengulang-ulang. Oke, tapi kamu enjoy ya menjalani hari-hari kamu sebagai seorang pendekar gitu? Iya, enjoy Pak. Enjoy ya? Iya. Oke, apalagi didukung oleh orang tua juga, oleh teman-teman juga, sehingga mungkin rasa lelah pasti ada ya kan, tapi kembali lagi ke dirinya sendiri, ada motivasi nggak dia ke sana. Kalau nggak ada motivasi, sekecil apapun kendalanya pasti dia akan menyerah. Tapi kalau misalnya ada motivasi dalam dirinya terutama gitu ya, meskipun kendalanya sangat besar, tetap aja dia akan berusaha untuk latihan gitu ya. Nah kalau Ais itu di rumah berapa bersaudara sih? Sekarang OTW 2 Pak. OTW 2? Maksudnya gimana OTW 2? Soalnya kan punya mas. Nah sekarang itu ibu lagi hamil. Oh hamil lagi. Iya. Jadi akan punya adik nih. Iya. Usia berapa kandungan ibu nih? 8 bulan. 8 bulan? Iya. Kira-kira bulan depan udah jadi kakak nih kan? Iya. Gimana? Sudah siap nggak? Karena kan ini SMP kelas 9 baru punya adik. Biasanya udah nyaman sebagai adik nih. Gimana? Sudah siap jadi kakak? Siap, soalnya saya juga pengen punya adik dulu. Oh dari dulu pengen punya adik ya. Oke. Terus kalau di rumah kesibukan sehari-hari apa sih Ais? Selain latihan gitu? Ya biasanya saya ya main HP. Lihat nonton drakor Pak. Nonton drakor? Iya. Suka drakor? Suka. Drakor yang paling disukai apa deh? Banyak Pak, nggak bisa milih. Yang paling disukai? Yang paling disukai itu apa ya, banyak kok Pak soalnya itu sampai bingung saya. Semua saya suka Pak. Kalau saya suka Dots. Oh sama Pak, itu iya kan? Suka. Bagus ya? Bagus banget. Bagus. Ya Allah. Dari sekian drakor saya paling suka Dots. Yang paling atas itu menurut saya Dots. Keren. Selain itu The Hair saya juga suka. Oh itu saya belum nonton sih Pak. Belum nonton. Oh, apa ya? Chloe mungkin? Nggak nonton. Kayaknya. Apa? Yang ditonton apa? Yang
baru-baru Penthouse ini. paling. Wah, itu saya nggak berani nonton. Karena terlalu dewasa ya, Ya. terlalu kehidupan orang-orang dewasa gitu ya, kehidupan rumah tangga. Itu loh yang The Legend of the Blue Sea itu yang Lee Min Ho itu juga bagus. Banyak sih Pak, sampai nggak bilang. Saya nggak suka yang terlalu fantasi gitu sih. Oh, yang itu loh kayak film action itu bagus. Kalau drakor yang kayak gitu. Oke. Saya juga suka drakor. Gimana cara membagi waktu menjadi seorang siswa, harus belajar, pasti juga ada tugas-tugas, terus harus ujian juga. Membagimu bagaimana itu, Is? Ya kalau lagi siang gini, kalau nggak sore itu saya nonton drakor, kalau nggak main HP. Saya inafin dulu. Nah, terus malamnya saya fokus ke ulangannya itu, sama besok paginya kan saya sesi 2, jadi saya fokusin itu. Jadi waktu kalau lagi santai saya usahain untuk nyenengin diri dulu. Nah, situ baru saya fokusin lagi. Oke, jadi seimbang ya. Kita nggak belajar aja, tapi juga harus memberikan reward terhadap diri sendiri. Apa yang kita senangi yang harus kita lakukan, gitu ya. Bener. Terus untuk latihannya nih, Is, latihannya itu selama ini kayak gimana sih proses latihan untuk menjadi gabung di PSHT itu gimana? Ini kan PSHT kan ada 2 Pak, ada yang ajaran sama yang prestasi. Nah Pak Tri tanya yang ajaran atau yang prestasi? Yang dua-duanya lah, saya nggak tahu itu apa itu ajaran atau prestasi itu. Coba jelaskan, mungkin teman-teman juga butuh informasi ini. Kalau yang latihan ajaran itu kayak latihan di PSHT yang benar-benar kayak gimana ya, jadi siswa gitu. Kalau yang prestasi itu fokusnya ke atlet gitu loh Pak. Kalau ke ajaran itu biasanya fokus ke kayak materi-materinya gitu. Kadang ada, kalau ke atlet ya fokusnya di materinya apa materinya? Materinya itu kalau di PSHT kan ada kayak senam jurus gitu, senam dasar, terus materi kerohanian juga gitu Pak. Wow, keren ya. Nah, kamu ikut dua-duanya? Ya kan Emang harus ikut dua-duanya? Ya enggak sih, kalau yang prestasi ya tinggal anaknya mau ikut yang prestasi apa enggak gitu. Terus latihannya gimana kalau yang prestasi tadi? Yang prestasi itu latihannya ya kayak atlet gitu Pak, ya kayak melatih speed, melatih power gitu. Sama kalau saya kan seni, jadi saya melatih gerakan saya supaya biar lebih bagus lagi gitu. Oke. Biasanya hari apa itu dan jam berapa latihannya? Kalau latihan ajaran itu malam Minggu sama malam Rabu. Oke. Kalau dulu latihan ajaran itu waktu itu saya pulang itu bisa sampai jam 2:30. 2:30 pagi baru pulang? Ya. Wow, terus paginya nggak ngantuk sekolahnya? Ya ngantuk, tapi ya gimana Pak, namanya juga kalau udah ikut itu kan ya kita terima konsekuensinya. Yes. Tapi kamu pernah nggak sih merasa kayak kok gini ya, kok berat gitu? Ya itu pasti Pak. Pasti pernah mengalami kayak gitu. Semuanya juga pernah. Terus gimana kamu untuk untuk keluar dari perasaan beban seperti itu, antisipasinya gimana? Caranya ya kalau saya udah kayak gitu, biasanya saya kembali lagi ke niat saya. Niat saya ingin ikut gimana gitu, dan harapan-harapan orang tua saya juga ke saya kan juga berpengaruh banget. Orang tua mendukung banget ya? Ya mendukung banget. Jadi kalau mau ngecewain kan ya kasihan gitu Pak. Dan poin plusnya adalah orang tua mendukung sih. Jadi ketika kita lelah, kita merasa nggak kuat gitu, terus kita cerita sama orang tua, mungkin orang tua bisa memberikan motivasi di situ ya, sehingga balik lagi ke spirit awalnya, yaitu pengen fokus di bidang ini gitu ya. Nah, Ais, ini pertanyaan yang bisa dibilang yang biasa atau umum dialami oleh remaja. Selain belajar terus berlatih kayak gitu, Ais ini sempat pacaran nggak sih? Nggak pernah pacaran. Dari lahir sampai sekarang nggak pernah pacaran. Iya. Pacaran. Nggak pengen pacaran gitu pertanyaannya. Ini hanya pertanyaan, bukan saya menginginkan pacaran dia. Nggak pengen pacaran kayak teman-teman yang lain. Ya kalau ngelihat teman-teman kayak pacaran ya pengen, tapi kan orang tua nggak ngebolehin pacaran, jadi saya takut Pak. Oke, orang tua tidak mengizinkan pacaran. Enggak. Pernah sembunyi-sembunyi nggak? Banyak kan orang tuanya yang ngelarang anaknya pacaran, tapi ya main di belakang lah, backstreetan di belakang, orang tuanya nggak ketahuan gitu. Nah, Ais juga gitu nggak sih? Enggak, saya nggak berani. Nggak berani? Takut sama ayah. Ayah galak? Iya begitulah Pak. Iya. Ayah kalau nonton ya, Ais insya Allah tidak berpacaran ya.
Oke. Nah, terus apa namanya kalau misalnya sekedar chat atau gitu pernah nggak sih? Pernah, kalau itu ya cuma deket doang gitu, kayak saling support lah seperti itu. Ayah nggak tahu itu. Pak, terus disepil ini Pak. Ya, ayah nggak pernah ngecek HP. Oh, ayah nggak pernah ngecek HP ya. Mungkin ayah juga sudah percaya bahwa Ais itu bisa bertanggung jawab gitu ya. Karena mungkin selama ini Ais juga sudah menunjukkan gitu bahwa dia bisa menyeimbangkan antara sekolahnya dengan kegiatan di luar sekolah, yaitu latihan di perguruannya tadi ya. Oke, tapi untuk ke depan ini kira-kira masih pengen nggak pacaran kayak teman-temannya gitu? Iya, kalau sebenarnya sih kalau pacaran ya enggak ya Pak ya. Kalau saya tuh lebih kayak mending kita temenan aja, tapi kita kayak saling support gitu, kayak mengingatkan dengan baik. Udah, kita aja udah cukup kok. Itu ya, denger ya teman-teman ya, bahwa Ais itu enggak mau pacaran dan dia cuma butuh temen yang mau ngasih Kenapa ketawa? Yang ngasih support dia, saling ngasih support ya lah ya, intinya untuk hal-hal kebaikan tadi. Bagus banget sih prinsipnya. Jadi tapi kalau kamu lihat teman-teman kamu di sekitar kamu gitu kan, banyak yang pacaran juga ya. Kalau kamu lihatnya mereka itu kayak gimana sih? Pendapat kamu tentang teman-teman yang pacaran, atau biasanya kadang sampai mungkin setiap malam minggu harus keluar jalan-jalan gitu? Ya kalau saya sendiri sebenarnya sih ya nggak apa-apa, asalkan kalian juga tahu batas-batasnya juga kan Pak. Kalau kan kadang tuh pacaran itu nggak akan negatif semua, kadang itu yang positif ya. Kalau saling support, saling mengingatkan hal baik sama gitu, nah itu nggak apa-apa. Yang penting bisa jaga diri masing-masing. Jadi pacaran positif ya. Ciri-cirinya tadi udah disebutkan, saling ngasih support, saling ngasih dukungan untuk belajar. Nah itu bagus sih, tapi ya ingat lagi bahwa nggak boleh terlalu kebablasan gitu ya dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis, apalagi di zaman sekarang gitu ya kan. Akses mudah, kita kemana aja bisa saling video call, bisa saling telepon, sehingga kegiatan-kegiatan lain yang harusnya lebih penting menjadi tidak terlalu fokus, misalnya belajar atau latihan dan sebagainya gitu ya. Keren banget prinsipnya Ais. Oke, Ais, sekarang kita masuk di segmen berani jujur. Berani ya? Berani. Nah, di segmen ini nanti Ais akan mengambil 5 pertanyaan dan dia harus menjawab dengan jujur ya, tidak boleh berbohong. Nah, di sini saya sudah memiliki puluhan pertanyaan dan Ais akan mengambilnya satu persatu. Silakan pertanyaan pertama. Oke, sudah siap ya? Siap. Pertanyaannya adalah, jika kamu dapat mengubah satu sifat yang ada dalam dirimu, sifat apa sih yang ingin kamu ubah dan kenapa kamu ingin mengubah sifat itu? Sifat malu. Pemalu? Iya. Ais pemalu? Iya, kalau sama kayak orang nggak dikenal tuh kayak susah untuk berinteraksi gitu kadang Pak. Oke. Dan itu ingin kamu ubah? Iya. Memang semalu apa sih seorang Ais itu? Saya tuh kayak kalau nggak diajak ngomong itu, kalau sama orang yang baru kenal itu kayak nggak ngomong gitu. Serius? Iya. Padahal biasanya kalau pendekar itu kan harus biasanya banyak bicaranya, banyak guyonnya gitu nggak sih? Ya itu sama orang yang deket. Kalau nggak deket ya saya lebih diem. Pilih diem aja sih. Saya nggak terlalu kenal. Terus di lingkungan kamu, di lingkungan yang apa ya, yang sebagai di PSHT tadi, itu kamu masih belum bisa lepas atau gimana? Lepas gimana Pak? Maksudnya nggak malu lagi atau masih malu-malu sih? Kalau sama yang kan saya udah lumayan kenal banyak, nah itu saya nggak malu-malu lagi. Kalau dulu kan masih baru-baru banget tuh, nah itu malu. Apalagi kecil sendiri. Apalagi kecil sendiri ya, dan iya sih, Ais kecil sendiri sih. Bahkan mungkin sama sekarang masih kecil ya. Terus kenapa Ais, kamu ingin mengubah sifat malu kamu, kenapa? Karena kalau ngelihat orang yang gampang banget berinteraksi sama orang lain itu kayak enak banget, kayak cepet gitu loh Pak. Pengen kayak gitu ya? Iya, enak gitu. Emang di rumah lebih sering sendiri atau lebih sering ngobrol sama orang tua? Iya, seimbang sih Pak. Ya kadang sendiri, kadang yang ngobrol sama orang tua gitu. Oke. Tapi lebih nyaman sendiri juga ya kalau misalnya nggak ada pekerjaan gitu.
Oke, Ais ingin mengubah sifat malunya. Oke, good answer. Sekarang pertanyaan kedua, silakan. Oke, pertanyaan kedua. Ya, nggak bisa baca ya. Pernahkah Ais membuat sebuah kesalahan yang besar, yang itu membuat Ais benar-benar kayak kecewa banget dengan diri saya sendiri gitu? Pernah. Pernah. Saat apa itu? Coba ceritakan. Saat kejuaraan. Oke. Itu saya lagi lomba kan. Nah, ternyata itu saya kurang teliti gitu sama pelatih saya. Jadi kan ada aksesoris kan Pak waktu lomba di sini. Nah, itu ternyata itu kurang apa namanya Pak? Kurang erat. Ya, kurang erat kalau nalinya. Oke. Jadi waktu saya nampilin itu ternyata lepas. Waktu mulai ininya. Iya, saya udah penampilannya. Iya, di tengah-tengah gitu Pak. Udah pertengahan itu aksesorisnya lepas. Nah, itu saya kecewa banget karena satu juri itu dikurangi 15 poin saya. Wow. Saya Dan akhirnya kalah waktu itu. juara 2 gara-gara itu. Juara 2 gara-gara itu. Kalaupun itu nggak lepas mungkin juara 1 ya. Iya. Bener ya? Bener. Kecewa Banget. Gimana? Yang kamu rasakan kayak gimana itu? Saya kayak pengen ngulang lagi gitu, kayak kalau Dan tapi nggak bisa. Iya, kalau bisa diulang lagi gitu. Kayak menyesal banget soalnya kan saya latihan malam, sore, kadang hampir tiap hari untuk mempersiapkan itu. Nah, waktu tiba saat lombanya saya ngelakuin kesalahan yang bener-bener fatal banget, itu kayak kecewa banget gitu loh Bang. Sampai nangis nggak? Sampai nangis. Sampai nangis ya. Nangis. Oke. Terus dari kekecewaan itu langkah berikutnya kamu gimana? Bisa bangkit nggak dari situ? Bisa. Apa yang ada dalam pikiranmu sehingga kamu bisa kayak oke, aku harus bangkit lagi nih? Ya kalau di pikiran saya ya udahlah nggak apa-apa, nanti kita coba lagi lain kali gitu kan, ya masih banyak pertandingan juga, saya harus lebih teliti dari situ, udah dapat pelajaran gitu juga sih. Jadi ketelitian itu penting. Terus dari kegagalan itu kamu kan kecewa terhadap dirimu sendiri gitu, terus ada tekanan dari orang luar nggak, kayak menyalahkan kamu tuh harusnya kayak gini Ais gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, dan itu akhirnya membuat Ais mau untuk bangkit lagi dan untuk apa ya, bisa lebih baik lagi ke depannya gitu ya, dan lebih teliti lagi. Nah, saya yakin dari peristiwa itu Ais nanti pasti akan lebih teliti lagi. Ketika dia bertanding pasti dia akan lebih ngerasa kayak apakah sudah bener nih, apakah kira-kira aman nih aksesorisku lepas lagi nggak nih, kayak gitu ya. Iya Pak. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Ya, oke, pertanyaannya adalah apakah Ais sudah menjadi apa yang selama ini Ais inginkan? Sebenarnya sih ya untuk ini ya udah, tapi ya masih ada yang belum gitu loh Pak. Sudah menjadi yang diinginkan, tapi ada lagi sesuatu yang benar-benar pengen diraih gitu ya? Apa sih pencapaian yang masih belum kamu raih gitu sekarang saat ini? Kalau yang pertama yang baru-baru ini itu adalah kan tahun depan ini kayaknya ada World Cup Pak. Oke. Kalau tahun lalu kan saya World Cup juara 2. Nah, saya pengennya tahun ini World Cup ini saya juara 1. Juara 1. Ya. Oke, dan itu yang belum kesampaian sampai saat ini ya. Ya. World Cup itu pekan olahraga kabupaten ya, tingkat kabupaten. Itu mewakili sekolah atau mewakili perguruan? Mewakili perguruan. Perguruan ya, bukan sekolah ya. Iya. Oke, kira-kira kapan nih World Cup-nya? 2 tahun sekali, jadi kayaknya tahun depan. Tahun depan itu 2023. Masih ada waktu untuk berlatih, untuk mempersiapkan gitu ya. Dan ya semoga bisa mencapai apa yang diinginkan selama ini ya. Lanjut, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah, kalau kamu terlahir kembali, kamu itu ingin terlahir menjadi sosok yang seperti apa sih? Andaikan nih kamu lahir kembali, nah di kelahiran yang baru ini ingin menjadi Ais yang seperti apa? Ya Ais yang pemberani, terus yang gimana ya? Ya pastinya yang baik-baik lah Pak. Apa contohnya baik itu banyak Ais? Ya kayak apa berani. Sesuatu yang pengen kamu ideal dari diri kamu itu apa? Saya jadi tinggi, sama jadi manusia itu ya
pokoknya nggak ngurusin omongan orang lain gitu loh. Oke, cuek ya Iya, terhadap apa yang bodo diomongkan amat orang gitu, lain. Pak. Oke. Emang terkadang kita perlu sih untuk nggak terlalu mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang gitu kan. Meskipun ya sesekali kita harus mendengarkan Iya. mungkin saran dari orang. Tapi kalau terlalu dipikirkan sehingga hal-hal yang negatif tentang kita terdengar telinga kita terus kita pikirkan, itu juga mengganggu sih Ais. Mengganggu banget. Dan menurut saya juga Ais ini orangnya sangat menerima keadaan dirinya gitu ya. Dan setahu saya meskipun dia aktif dalam kegiatan silat tadi, Ais ini juga pembelajarannya juga nggak mengecewakan gitu. Dia aktif dalam kegiatan belajar mengajar, bener nggak? Iya, Pak. Tuh, sudah saya puji kan. Bayar ya nanti ya. Oke, lanjut di pertanyaan ke-5. Pertanyaan terakhir untuk Latifah Aisyah. Latifah Nur Aisyah. Latifah Nur Aisyah. Sorry. Saya susah menghafal nama. Latifah Nur Aisyah. Silakan. Oke, pertanyaan terakhir. Oh, oke, cocok nih. Hal apa sih yang membuat kamu minder atau tidak percaya diri? Tinggi badan. Tinggi badan, apalagi? Terus apa ya? Udah sih kayaknya, Pak. Itu aja. Iya. Oke. Tinggi badan membuat kamu nggak percaya diri. Iya, kadang seperti Kenapa? Kamu merasa bahwa tinggi badannya kurang gitu? Iya, kadang gitu kan. Dulu tuh saya pernah kan, Pak, kejuaraan. Itu waktu seleksi Jatim kan. Nah, itu tuh ada atlet dari mana gitu. Nah, itu ngobrol sama saya. Terus kayak dia kayak giniin saya gini kayak, kamu makan yang banyak gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia makan yang banyak biar tinggi, jangan kecil terus. Nah, itu saya umur masih kayak 13 tahun gitu loh, bahkan masih kecil. Nah, itu langsung saya kayak down banget. Emang dia siapa ngasih wajangan kayak gitu? Kenal? Nggak kenal? Enggak. Langsung kayak down gitu. Dan merasa iya aku insecure. kecil banget gitu ya. Oke. Terus selama ini ada usaha nggak kamu untuk meninggikan badan? Ada pasti. Ada apa coba? Ya, olahraga. Olahraga terus pastinya. Apa olahraga apa? Spesialisnya olahraga seperti apa untuk meninggikan badan? skipping. Skipping. Terus jogging juga. Oke. Push up itu juga. Oke. Pull up sih sebenarnya, cuma saya masih belum kuat. Mungkin 1. Dan ini aktif banget sih, saya sering lihat di lapangan gitu ya. Saya lagi motoran gitu, biasanya lihat dia sedang olahraga, entah itu jogging atau push up gitu. Jadi memang aktivitasnya luar biasa banget sih Ais ini. Oke. Terus apa lagi yang membuat kamu nggak percaya diri selain kurang tinggi gitu tadi? Nggak ada ya. Nggak ada. Kamu sudah mensyukuri apapun yang udah diberikan Tuhan kepada kamu saat ini, dan kamu memanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Iya, Pak. Tapi menjadi spesial sih Ais ketika kamu secara fisik, tadi saya bilang fisiknya kecil, tapi kita nggak akan menyangka bahwa dia seorang pendekar gitu. Menjadi sesuatu yang spesial karena dengan fisik yang kecil seperti ini dia aja bisa menjadi pemenang dalam lomba persilatan gitu ya. Apalagi kalian yang mungkin secara fisik jauh lebih tinggi daripada Ais, harusnya kalian juga mampu, bener ya Ais ya? Iya, mampu. Terus pesan kamu terhadap teman-teman apa sih Ais di tengah situasi remaja yang semakin besar pengaruh negatifnya gitu? Apa yang ingin kamu pesankan kepada teman-teman kamu? Ya, kalian harus tahu gimana caranya menikmati masa muda sama merusak masa muda. Yes, harus tahu caranya ya. Iya. Oke, emangnya kalau sudah tahu gimana? Ya, kita bisa kayak ngebatasin diri kita sendiri gitu loh, Pak. Yang mana sih yang kita menikmati masa muda itu seperti apa, sama yang merusak masa muda kita itu kayak gimana? Menurut kamu teman itu berpengaruh nggak sih terhadap rusak dan tidaknya? Tadi kamu bilang merusak dan mengembangkan remaja gitu. Menurut kamu pengaruh nggak sih pertemanan, circle pertemanan? Pengaruh sekali itu, Pak. Sangat berpengaruh banget itu. Ya, kayak gimana ya? Kalau kita ikut pergaulan yang salah, otomatis kita masuk. Ngikut di situ ya? Iya, ikut terjebak di situ gitu. Saya juga sering, saya masih ingat bahwa ada yang memberikan semacam apa ya, wejangan gitu ya. Kalau kita misalnya berteman dengan teman-teman yang menjual parfum, maka kita pun juga ikut tercium bau wangi gitu ya. Tapi kalau kita
berteman dengan orang yang mungkin membawa bangkai, maka kita pun yang tercium dari diri kita adalah bau bangkai juga. Jadi betapa pentingnya persahabatan dan pentingnya memilih teman, itu yang harus diingat-ingat oleh teman-teman gitu ya. Nah, mungkin itu dulu Ais perjumpaan kita hari ini, obrolan kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ais sudah meluangkan waktunya. Yang tadi habis ujian langsung saya culik ke sini dan dia antusias banget gitu ya. Bahkan dia tadi udah pulang ke rumah, saya suruh balik lagi. Tapi sekali lagi bahwa Ais sudah bersedia hadir di sini dan membagikan pengalaman baiknya, pengalaman inspirasinya, sehingga cerita tadi bisa memberikan semacam motivasi buat teman-teman, terutama remaja-remaja yang sedang menonton video ini untuk bisa beraktivitas lebih baik lagi untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Semoga harapan Ais untuk menjadi pemenang dan sebagainya di bidang persilatan ini bisa terwujud di tahun-tahun mendatang ya. Amin. Mungkin itu saja obrolan kita hari ini. Sekali lagi untuk mengakhiri tontonan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu agar mereka juga menonton dan mengetahui perjalanan dari seorang Aisyah Nur Latifah. Latifah Nur Aisyah. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.